Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang NU dan Muhammadiyah. 1. Sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi massa terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama, didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar untuk pertama kali sebagai akibat dari penjajahan Belanda maupun kegunaan tradisi kesadaran di kalangan kaum terpelajar maupun untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalan pendidikan dan organisasi secara fisik. Peterangan kepada Belanda sebelumnya 19 dibentuklah Nahdlatul Ulama, kebangkitan takhir nasionalisme yang ditandai dengan berdirinya gerakan kita nasional tahun 1908. Kemudian pada 1918 didirikanlah Nasrul Afkar atau dikenal dengan Nahdlatul Fikri, kebangkitan pikiran, sebagaimana wahana pendidikan sosial, politik, kaum, keagamaan, santri. Dari situ kemudian juga didirikan Nahdlatul Tujjar, kebangkitan kaum saudagar. Serikat ini dijadikan basis untuk pemilihan rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, Taswirul Afkar selain tampil sebagai berangkat dari munculnya berbagai macam organisasi dan yang bersifat embrio dan komitmen yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu pandang perlu untuk membentuk organisasi yang lebih sistematis yang mencakup gunakan menginspirasi perkembangan zaman. Maka setelah konsultasi dengan para kiai pesantren, para ulama kalangan tradisional yang tidak terakomodir mengikuti konferensi Islam Dunia Timur Tengah, akhirnya para ulama sepakat untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama pada tanggal 3 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah, di mana Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pemimpin. Rais Akbar berpusat. Sejarah lahirnya Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, beliau mulai menyampaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah perguruan kepada ulama yang bermukiman di Mekah. Melihat keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat musyrik, Kiai Haji Ahmad Dahlan menggerakkan hatinya untuk mereka ke Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, di rumah di tengah kesibukan sebagai khotib dan para pedagang. Awalnya ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabaran akhirnya mendapat sambutan dari keluarga. Profesinya sebagai pedagang singkat mendukung, sehingga dalam waktu singkat ajarannya menyebar keluar kampung kaum, bahkan sampai keluar daerah dan luar Pulau Jawa. Kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk menguasai gagasan
merupakan interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teman-teman dari Budi Utomo, di mana teman-teman dari Budi Utomo tertarik dengan agama yang diajarkan oleh Kiai Haji Dahlan. Gagasan itu juga merupakan saranan dari salah satu sering datang ke rumahnya dan menyarankan agar kegiatannya pendidikan yang dirintis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.